Halo teman-teman di Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan hari ini saya akan sharing pengalaman saya tentang satu lensa yang menurut saya sangat menarik karena ukurannya sangat compact tapi sangat fungsional, yaitu Sigma 18-50 mm f2,8 DCDN untuk kamera mirrorless APS-C. Lensa ini tersedia untuk dua mount, yaitu Sony E-mount dan juga Leica L-mount. Nah, untuk review ini saya banyak menggunakan Sigma ini dipasang dengan Sony ZV-E10 yang sudah saya review juga. Tapi kita juga bisa pasang ke Sony Alpha 6000-an seperti Sony A6000. Nah, lensa ini juga tersedia untuk Leica L-mount, makanya kita bisa pakai untuk Leica CL juga. Tentunya versi mountnya berbeda, jadi teman-teman hati-hati waktu membeli, pastikan membeli yang mount yang sesuai. Sayangnya, lensa ini tidak tersedia untuk kamera mirrorless APS-C mount yang lain seperti Canon dan Fuji. Mungkin di masa depan, mungkin bisa jadi Sigma membuatkan untuk mount tersebut. Nah, ngomong-ngomong, lensa ini sangat menarik bagi saya karena ini unik. Tidak ada lensa yang dengan kemampuan zoom yang dari lebar ke menengah dengan bukaan konstan f2,8 menjadikan lensa ini sangat fleksibel untuk berbagai jenis fotografi. Biasanya lensa zoom itu ya bukaannya terbatas atau variabel. Saat kita zoom dia berubah. Sehingga kalau misalnya bukaan konstan dan juga cukup besar f2,8, kita bisa menggunakannya di berbagai kondisi. Seperti kondisi cahaya yang cukup gelap di indoor, itu masih oke dibandingkan dengan f4 atau 5,6, sangat membantu supaya ISO kita tidak terlalu tinggi. Selain itu f2,8 juga bisa membuat efek latar belakang atau latar depan menjadi blur sehingga foto kita bisa lebih berdimensi, yang biasanya hanya bisa kita lakukan saat kita menggunakan lensa fix. Ya, memang sih lensa ini tidak sampai f1,4 tapi sangat membantu sekali. Sepengetahuan saya dan sepengalaman saya saat saya menggunakan kamera DSLR APS-C di masa lalu, itu lensa-lensa bukaan besar ya, yang f2,8 dan konstan zoomnya, itu hanya sedikit saja dan ukurannya jauh lebih besar dari ini. Beratnya ini cuma 290 gram dengan panjang sekitar 7,4 cm. Nah, langsung kita tinjau aja desainnya ya. Saat kita membelinya, kita akan dapatkan tutup lensa seperti biasa dan sudah ada lens hood yang kita bisa pasangkan juga. Nah, kemudian di bodi lensanya ada ring untuk mengubah jarak fokalnya dari 18 tentunya sampai 50. Dan lensa ini akan sedikit memanjang ya, seperti teman-teman lihat, tapi ukurannya masih kecil. Dan kemudian ada ring yang kedua ini untuk manual fokus. Sebenarnya waktu saya menggunakannya, saya kadang-kadang salah memutar ya. Yang biasanya yang ring yang lebih dekat dengan kamera adalah untuk mengubah jarak fokal. Tapi ini manual fokus, jadi butuh sedikit adaptasi untuk menyesuaikan saat menggunakan lensa ini. Ada juga keistimewaan lensa ini, yaitu dia bisa fokus dengan jarak yang cukup dekat. Dia bisa fokus dalam jarak 12 cm saat kita menggunakannya di 18 mm. Dan saat kita zoom ke 50 mm, kita bisa fokus dalam jarak yang cukup dekat juga, yaitu 30 cm. Dan perbesarannya 1:2,8. Perbesaran 1,28 ini termasuk dalam kategori close up fotografi. Kalau kita tahu lensa makro itu biasanya perbesarannya 1:2 sampai 1:1. Jadi ini udah mendekati, biasanya 1:4 itu udah mulai close up. Jadi membuat lensa ini cukup versatile karena kecil-kecil dia bisa mengcover dari lebar dan cukup tele ya 50 mm dan juga bisa close up. Dan menurut saya ini lensa ini cocok banget lah bagi teman-teman yang mungkin suka foto dokumentasi, tidak ingin membawa lensa dan kamera yang berat, cukup pakai kamera semacam ini yang Sony Alpha 6000-an atau Sony ZV-E10. Nah, ini untuk foto dan video menurut saya sudah mengcover 80-90%. Kalau teman-teman perhatikan, lensa ini sangat padu sekali di kamera mirrorless APS-C yang ukuran compact ya, seperti Sony Alpha 6000-an atau ZV-E10 ini.
karena dia diameternya juga cukup kecil. Jadi kalau kita waktu handling cukup lama itu cukup nyaman. Dan filter diameter yang digunakannya relatif kecil, yaitu 55 mm ya. Nah, tapi ukuran yang kecil ini tentunya Sigma membuat beberapa kompromi. Misalnya kalau saya perhatikan dari hasil fotonya di 18 mm yang paling lebar, itu saya mendapati ada distorsi yang lumayan ya, jadi agak cembung, terutama kalau kita belum meng-apply built-in lens profile correction-nya di Lightroom misalnya. Dan juga ada vignette ya, jadi ujung-ujungnya kelihatannya lebih gelap daripada di bagian yang di tengah. Demikian juga di 50 mm di bagian telenya, saya mendapati ada sedikit cekung juga dan juga ada vignette juga. Keduanya baik distorsi maupun vignette itu sebenarnya kita bisa edit ya, kita bisa terangkan dan kemudian kita bisa ubah di Lightroom. Cuman sedikit catatan, untuk vignette-nya ini lumayan banget. Jadi setelah di built-in profile correction, saya sering masih melihat ada ujung-ujungnya masih agak gelap. Nah, untuk foto potret sebenarnya tidak ada masalah, tapi untuk foto landscape mungkin teman-teman bisa merasa sedikit terganggu. Soal kualitas gambar ya, saya juga cukup puas dengan hasilnya di bukaan f2.8 maupun bukaan yang lain. Dan untuk bokehnya, untuk blur latar belakang atau latar depannya menurut saya juga sangat mulus dan tidak ada masalah. Soal kinerja autofokusnya juga baik karena lensa ini sepenuhnya kompatibel dengan kamera Sony teman-teman. Sehingga kalau ada foto potret misalnya, kita bisa memanfaatkan face and eye detection dan bekerja dengan baik dan juga lancar dan tidak berisik, sehingga kita bisa menggunakannya untuk fotografi atau videografi tanpa ada kendala. Kesimpulannya, saya sangat merekomendasikan lensa ini untuk teman-teman yang menggunakan kamera mirrorless APS-C seperti Sony Alpha 6000-an, Sony ZV-E10 atau Leica CL. Dengan harga yang di bawah 10 juta, yaitu sekitar 9 jutaan, menurut saya sangat layak sekali. Kenapa? Karena lensa ini bisa digunakan untuk berbagai jenis fotografi dan kondisi yang berbeda-beda. Contohnya kita bisa menggunakan untuk landscape fotografi, street fotografi, atau portrait fotografi. Selain itu, kita bisa menggunakannya di kondisi yang cerah dan maupun yang gelap karena bukanya sangat besar di 18-50 mm. Untuk teman-teman yang suka videografi tentunya juga akan senang karena bukanya konstan dan juga autofokusnya tidak berisik. Mudah-mudahan sharing saya bisa membantu teman-teman untuk memilih lensa yang cocok untuk kamera mirrorless kalian. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Bye-bye!